Manusia memiliki tubuh, kadang sakit, kadang juga sehat. Tatkala sakit, manusia memerlukan obat dan dokter. Satu tubuh sakit, semua pun ikut merasakan sakit. Ada orang sakit gigi, nggak enak makan, nggak enak tidur, akhirnya kurang makan, kurang tidur, timbul penyakit lain. Begitupun manusia memiliki hati, yang mana hati tersebut kadang sakit, kadang juga sehat. Tatkala sakit, manusia memerlukan obat dan dokternya. Apa obat dan dokter yang khusus bagi penyakit hati? Yakni ulama dan nasihatnya. Berbeda penyakit hati dengan penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani kita bisa rasakan, tatkala pusing kita bisa rasakan, tatkala kita sakit gigi kita bisa rasakan, tatkala kita sakit perut pun kita bisa rasakan. Berbeda dengan penyakit hati. Penyakit hati tidak bisa kita rasakan kecuali dengan mendengar nasihat. Mendengar nasihat daripada para alim ulama. Itu obat daripada penyakit hati. Mungkin menurut kita perbuatan itu benar, tetapi kalau menurut Allah itu salah, berarti itu salah. Maka sering-seringlah kita datang kepada para alim ulama. Sering-seringlah kita datang kepada majlis-majlis ilmu agar hati kita terobati. Supaya hidup kita selalu bahagia. Agar hidup kita tidak menjadi hampa dengan kita mendatangi para alim ulama. Dan jangan pernah sekalipun kita membenci apalagi mencaci para alim ulama kalau tidak mau hidup kita menjadi merana. Dengan ulama kita bisa mengetahui Tuhan kita. Dengan ulama kita bisa mengetahui syariat agama kita. Dengan ulama kita bisa mengetahui mana baik, mana yang buruk. Itu dengan nasihat daripada para alim ulama. Maka sering-seringlah kita datang kepada alim ulama. Rasulullah pun menganjurkan. Dalam kitab Nasul Ibad disebutkan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Hendaknya kalian untuk selalu mujalasah, duduk berguru kepada para alim ulama, wastima'il kalamil hukama, dan mendengar para ucapan ahli hikmah. Sebab kenapa? Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Penyakit jasmani ada obatnya. Penyakit pusing ada obatnya. Penyakit sakit perut ada obatnya. Begitu pula penyakit hati. Penyakit hati pun memiliki obatnya. Mungkin ada orang ataupun di antara kita merasa diri kita lebih daripada orang lain. Merasa lebih dari segi harta, jabatan, rumah, dan lainnya. Merasa diri kita tinggi lebih daripada orang lain. Maka tatkala kita mendengar nasihat kita menjadi sadar. Nasihat para ulama menasihati agar kita selalu tawadu, rendah hati. Jangan pernah sombong. Tatkala kita merasa iri dengki, para nasihat ulama pun menasihati agar kita selalu qanaah, selalu cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ada cerita, ada orang punya tetangga, dia punya kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kompor, dia yang kepanasan. Maka obat hatinya adalah qanaah, selalu cukup apa yang Allah berikan kepadanya. Dan nasihat ini kita bisa dapatkan dengan kita datang kepada para alim ulama. Tidak hanya kita belajar, tidak hanya kita mendengar para alim ulama, ucapan-ucapan mereka, ceramah-ceramah mereka, ngaji bareng dengan mereka, tetapi dengan melihatnya saja kita sudah mendapatkan faedah manfaat yang begitu luar biasa. Sebagaimana dikatakan, man nafa'aka lahzuhu nafa'aka lafzuhu. Siapa orang yang apabila hanya kita melihatnya saja,
kita sudah mendapatkan manfaatnya, begitu pula ucapannya pun bermanfaat bagi kita. Kita lihat bagaimana para alim ulama tidak hanya istiqomah dalam ibadahnya, begitu pun dalam muamalahnya, berhubungan antara manusia. Bagaimana sikap ulama kepada orang miskin dan orang kaya, tidak membedakan satu sama lain, tetap menghormati. Bagaimana sikap ulama ketika ditanya suatu perkara, apabila perkara itu hak, maka ulama mengatakan itu adalah hak. Apabila perkara itu batil, maka itu perkara adalah batil. Itulah sikap para alim ulama, yang hanya dengan kita memperhatikannya saja, kita sudah mendapatkan manfaat, faidah yang amat luar biasa. Mudah-mudahan di akhir zaman yang penuh fitnah ini, kita selalu didekatkan dengan para alim ulama. Amin amin ya rabbal alamin.